Dulu waktu kecil tuh saya cita-citanya ya mau pingin jadi pemain bola kayak di Barcelona sono. Ya seperti cuma karena saya hidup di Indonesia. Nah, jangan ketawa dulu, dengerin dulu dong. Orang cita-citanya bagus loh, ingin jadi timnas gitu ya. Enggak jadi timnas. Jadi timnas oke, maksudnya yang paling utama itu dulu saya cita-citanya pingin jadi pemain bola Real Madrid dulu. Oh gitu. Kalau misalnya nih tercapai cita-cita lu jadi di mana? Di gelandang apa gelandangan? Ya semua orang maunya striker lah. Stiker. Stiker. Striker sama aja itu. Itu kan Striker bukan stiker lu. bukan tulisannya kan. Kok stiker? Kalau stiker itu Fit, lu kerja di reparasi mobil. Tapi itu di usia berapa Fit? Itu kira-kira lo mau pengen jadi pemain bola? Allahu Akbar, gua keringetan gini ya. Di usia ya sekitar 9 tahun lah. Nah, setelah 9 tahun kan umur masih SD tuh. Setelah SMP masih cita-citamu sama. Ya, setelahnya saya berpikir hidup di negara ini susah kalau buat berkembang kayak gitu kan. Mau jadi SD ingin pemain bola, SMP jadi apa? SMP jadi apa? Ya SMP ya kayak belajar biasa. Enggak, cita-cita waktu SMP. Ya sama juga. Oh, oke, masih. Waktu SMA Ya sama juga. tercapai nggak? Ya nggak tercapai. Apa penyebabnya nggak tercapai? Ya tahu lah di negara ini kan susah berkembang kan. Karena lu kurang latihan. Dia latihan lari Bang Andi, dikejar warga, diujurin. Allahu Akbar. Saya slow orangnya. Mau diolok-olok kayak apapun saya slow orangnya. Iya bagus. Karena olok-olokan kalian tuh gak ngefek sama saya gitu loh. Iya nggak apa-apa. Yang penting ya kita happy aja lah malam ini ya. Lu Ya, punya nggak olok-olokan itu sahabat? gak efek Fit, sama saya. waktu lu sekolah SMA, Fit, lu punya sahabat nggak? Sahabat dekat? Ya banyak lah namanya juga sekolah. Yang paling dekat lah, masuk gua. Ada. Ada 1 orang 2 orang. Kenapa Siapa ya? namanya? Ya banyak lah satu kampung. Yang ini namanya ini. Yang paling dekat gitu loh. Ya ada aja. Siapa namanya? Yohanes? Bukan. Siapa? Martin? Tujuannya apa tujuannya? Nggak, nanya doang gitu. Siapa tahu dia dengerin lu di sini. Gak ada orangnya, gak ketemu lagi. Saya cari ke rumahnya udah gak ada. Udah pindah kampung. Gak tahu kemana. Saya kan merantau ini. Saya curiga gini, Fit. Lu yang cita-cita jadi pemain bola, teman akrab lu yang jadi pemain bola. Harusnya curiga kalau dia tuh. jadi pemain bola, jadi saya tahu lah. Jadi kalau sudah begini gagal cita-citamu, sekarang gimana? Ya sekarang jalani hidup aja. Sekarang apa profesinya? Ada lah profesinya. Bergerak di bidang apa? Itu mah pribadi saya itu. Udah dijelasin tadi Bang, dia pengen jadi stiker. Gagal itu, nggak jadi. Tapi yang penting Dapil orang baik. Sebenarnya Bapak Dapil ini orang baik. Ya, emang Selama saya ini baik. saya dengar David ini dia Kristen, nggak pernah menghujat dia, nggak pernah dia. Ya untungnya menghujat itu apa untungnya? Nah itu dia. Yang ada saya dilaporin kan. Enggak juga sih, Fit. Kan masih bisa diedukasi kok. 1-2 kali kan masih bisa kita luruskan. Kamu di wilayah mana sih, Fit? Di provinsi mana, Fit? Fit, kalau lu diam sih, gua nanya lu baik-baik. Nggak mau, dia takut jawab itu. Di
Makassar. Ah, yang bener lu, gue di Makassar lu. Ketemu gue lah kalau ada waktu, nanti habis bulan puasa ya kita makan soto Makassar ya. Emang ketemu sama kalian ini nggak berbahaya apa? Kenapa? Ketemu sama kalian ini emang nggak berbahaya apa? Bahaya lah gua telan lu kalau ketemu. Kagak lah. Teman gue banyak Kristen kok, ngapain? Kita kan Biasanya kan orang-orang nggak kalian ini kan terlalu kritis gitu. Jadi nggak mulai buktinya salah. buktinya Fit, di mana di mana banyak umat Islam pasti damai kan? Enggak lah, enggak kayak gitu. Itu cuman premis aja yang membuat lu paranoid. Enggak ada itu. Sehari dapat berapa biji itu pentil ban, Rick? Pit, Yup. sehari dapat berapa biji, Pit? Pentil ban? Atau spion gitu? Ajaran Islam itu Fit membunuh satu manusia yang tidak ada sebab akibatnya, itu ajaran Islam nih, sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Gitu ya, mencederai nggak boleh tanpa sebab, nggak boleh. Fit. Lu santai aja. Sebenarnya itu harus dikaji sih. Gimana ceritanya Aida, syukron, Aida. membunuh seluruh manusia? Artinya apa? Dilarang, nggak boleh membunuh, nggak boleh membumbung kayak gitu. Dilarang keras. Ya gini ya, kalau seandainya dia membunuh anak kita gitu ya, apa kita nggak boleh membunuh dia? Hukum negara ini nggak boleh berbalas pantun, harus diserahin ke penegak hukum. Biarlah negara yang menghukum dia. Beda kalau hukum Islam yang berlaku, ya masih ada solusi gitu. Nah, kamu juga harus dihukum mati. Tapi kalau keluarga yang bersangkutan memberi kamu maaf, ya kamu bisa dimaafkan dari hukuman mati gitu, Fit. Oke. Nggak boleh lah, nggak boleh saling berbalas gitu. Berarti kau nggak menghormati hukum dong. Akan ada polisi yang ngatur ini semua, ada hukum. Gitu, Nah Fit. ini aja Erik kan berada di mayoritas Islam, Rick. Apa Erik pernah dipersekusi, Rick? Nggak pernah. Nggak pernah ya, baik-baik ya. Wah, anak buah saya semuanya Islam loh. Masya Allah, keren. Berarti baik-baik ya orang Islam ini ya, nggak seperti yang dibayangkan oleh si David ya. Puji Tuhan, baik semua. Baik, Masya Allah. Mampus lu. Coba bantah tuh. Jadi gitu, Fit. Hilangkanlah perasaan lu bahwa ketemu umat Islam, ketemu gua misalnya, enggak lah. Enggak kayak gitu. Nah, terus yang udah di penjara itu gimana kabarnya? Baik. Yang udah di alhamdulillah. penjara ya di penjara. Ya, Baik. maksudnya kok bisa di penjara gitu? Ya karena terbukti di pengadilan dia bersalah. Terus kalau orang Islam jelek-jelekin Kristen nggak masalah gitu? Yang ada yang dilaporin nggak? Siapa yang dilaporin? Ya kan kita tahu, percuma ngelaporin orang Islam kan, percuma. Bukan percuma, karena Anda nggak bisa nanti membuktikannya. Karena contoh tadi Pak Desugi diskusi kan by data semua ada di Bible. Gimana mau dilaporin? Contoh ya kemarin si KC ya. Oh ya nggak berarti kalau sesuai data kitab itu aman gitu. Aman kalau sesuai data. Aman. Kayak kemarin contoh yang baru-baru ini ditangkap di Kalimantan, dibawa ke Polda Aceh. Kan dia ngomong tidak berdata. Nah, itu sudah masuk cukup alat bukti gitu. Nanti dia di pengadilan ditanya, kamu ngomong kayak gini berdasarkan apa? Nah, di mana datanya? Di Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad seperti itu, cari di mana. Kalau nggak ada berarti dia buat sendiri gitu loh.
Jangan buat-buat sendiri baru bicara, harus berdata Fit. Kalau kami muslim insya Allah berdata kita kalau ngomong. Nah, memang sih teman-teman sebagian orang Kristen baru mendengarkan itu disangka menghujat karena dia jarang baca Bible. Tanya aja sih Erik, di gereja pernah nggak dibahas soal yang seperti yang dibicarakan Pak Desugi tadi? Jarang itu. Gitu loh Fit. Rick. Bang Rick. Tidak. Apa? Diam si David. Setelah kita edukasi David diam dia. Masuk akal kayaknya dia tuh. Ah, udah merenung dia bang kayaknya bang. Iya. Bang Erik, apa sih yang mendasari Bang Erik masuk Islam, Bang Erik? Karena saya di lingkungan mayoritas bang di sini orangnya aman, bagus. Itu satu, pergaulan. Makanya David kalau mau tahu orang Islam yang baik, bergaulnya dengan orang Islam yang baik juga. Pergaulan saya di sini ya orangnya Ya kamu baik-baik lah. mau masuk Islam aja. Tapi nggak usah kamu nyenggol-nyenggol agama lain. Jadi jadilah dirimu sendiri gitu loh. Nggak usah kamu menyenggol agama Kristen yang menjelekkan. Kan rata-rata kan orang mualaf itu dia itu menjelekkan agama sebelumnya. Yang aku ceritakan itu memang faktanya. Jadi buat apa? Ada buktinya. Yang saya tahu itu rata-rata mualaf itu dia tuh selalu menjelek-jelekan agama sebelumnya. Di Masa buat mana ada apa gitu mualaf? loh? Di mana ada mualaf menjelek-jelekkan? Nggak ada. Aku tuh belum mualaf loh bang. Nggak Ya, ada, kayak nggak boleh. Dubitan, kayak ini, Fit, yang Fit. lainnya banyak. Ustadz Fit, nggak Somad, boleh itu. Di ajaran Islam itu nggak boleh menjelek-jelekan agama lain, nggak boleh. Tapi data yang kami baca, dengerin dulu Fit. Data yang kami baca membuat kamu merasa kami menjelek-jelekan, pada datanya tertulis kayak gitu. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kami nggak menjelek-jelekan, kami hanya membaca, Fit. Siapa itu yang terkutuk di tiang salib? Siapa yang menjelek-jelekan itu? Kami hanya membacanya, Fit. ya itu kan kitab orang Bible, orang Kristen ya. Ya sudah gitu, nggak usah dipikirin gitu loh. Biar orang Kristen aja yang Oh, nggak bisa begitu. Kita juga tidak ada larangan Bible itu dibaca khusus untuk orang Kristen saja. Kalau Bible hanya dibaca khusus untuk orang Kristen, ya tarik semua di area publik, tarik di internet, gitu ya. Jangan dijual bebas, gitu, Bik. Mestinya kalau ada yang mau beli harus berKTP Kristen misalnya. Ini enggak dijual umum kok, terbuka di Google banyak. Bebas orang membaca itu tidak melanggar hukum, Fit. Kecuali menafsirkan sembarangan. Nah, baru itu. Gitu loh, Fit. Contoh misalnya baca Amsal. Marilah kita menikmati asmara, birahi sampai pagi karena suami tidak ada di rumah. Ia sedang bepergian jauh misalnya. Amsal 7, 18, 19. Kan kita hanya membaca. Tertulis di manakah itu? Ya di kitabmu, Fit. Ada seorang perempuan bersaudara, Ohola dan Oholiba. Wah, itu kalau saya baca terus nggak enak didengar, Fit. Sudah mau imsak, ini kenapa dibaca Amsal? Belum lah, belum lah, baru setengah jam 3 lewat kan? Jam 3 lewat seperempat di Makassar nih.
Lagi sahur. Ya bacalah sebelum imsak. Gitu kira-kira Fit. Jadi kami muslim itu tidak akan pernah berani ya menambah dan mengurangi itu bacaan. Berbeda dengan yang sudah terjerat hukum seperti si KC, nambah-nambahin. Saipudin Ibrahim nambah-nambahin. Tapi ada yang Bang Hadi di hakim-hakim tuh, ketika untuk menghargai seorang tamu, ada tamunya datang kan, apa kata pemilik rumah ini, tuan rumah, ambillah anakku yang masih perawan itu, bawalah keluar, perkosalah. Mama penghargaannya, anaknya dikasih ke tamunya untuk diperkosa. Apa tuh? Kata-kata itu ada di sebuah kitab ya, kitab kan tuntunan. Nah kalau gitu gimana dong? Tapi melalui ini juga, melalui forum ini juga saya himbau kepada teman-teman yang baru diskusi lintas agama, seiman nih, saudara-saudara muslim, kalau diskusi itu ya kalau nggak ngerti dulu ya nggak usah diskusi lah. Karena di ajaran Islam itu nggak boleh menghujat sesembahan mereka, nggak boleh itu menghujat Tuhan siapapun di luar agama Islam, nggak boleh itu Fit. Hilangkanlah kata-kata yang tidak pantas. Karena Anda yang berbuat, kami yang menjawab. Banyak itu komal-komal terbuka gitu ya, seperti tawuran gitu, saling menghujat gitu loh. Nah, itu sudah di luar kontrol kita gitu. Untuk itu saya himbau kepada pemilik komal, bertanggung jawab lah. Karena Anda kalau muslim berbuat, ya kami semua ikut terbawa di sana. Apalagi mengatasnamakan apologet Islam. Apologet Islam Indonesia yang resmi itu dipimpin oleh Bang Juma, itu kita punya SOP dalam berdiskusi. Kalau kami salah keliru itu, kami pasti di SP. Kami pasti di SP. Di sini ada pengawas, ada ketua pembina dan seterusnya, itu kami pasti di SP. SP1, SP2, SP3. Bahkan dikeluarkan kalau sudah tidak ada lagi pembelaan. Untuk itu Fit, kami sangat ketat dalam hal menyampaikan argumentasi, karena ini media sosial. Itu Fit, kira-kira ya Fit ya. Jadi jangan terlalu baper dalam hal ini. Diskusi boleh, tapi harus berdata. Saling menghormati satu sama lain, gitu loh Fit. Tapi saya lihat ya ada yang komal-komal Kristen ya. Ini mungkin oknum ya. Aduh ya Allah. Yang dia sampaikan itu hujatannya. Kalau yang kita sampaikan, Bang Hadi sampaikan, yang aku sampaikan itu ada dalilnya, ada datanya gitu loh. Kalau mereka itu, aduh ya Allah ya Rabbi. Hujatannya itu kadang aku jijik ya, cuma mampir sebentar tengok itu apa yang disampaikan. Memang kebencian di hatinya. Kalau kita itu nggak berani kita sampaikan berdalil. Tapi entahlah ya, mereka sulit tersentuh hukum itu loh. Mungkin kalau teman-teman yang nyimak itu bersama-sama melaporkan mereka, mungkin bisa ya bersatu melaporkan. Jadi berusaha teman-teman, kalau ada komal menghujat tanpa dalil ya, tanpa data-data, itu bersatu kalian melaporkan. Ya, di setiap daerah kalian masing-masing laporkan dengan bukti-bukti, direkam. Rekam itu kadang hujatannya tuh bikin sakit hati sekali karena yang dia sampaikan nggak seperti itu. Ya, laporkan teman-teman, bersatu kalian. Lanjut. Gitu kira-kira Fit. Pada prinsipnya kita harus saling menghormati satu sama lain. Dalam Al-Quran jelas kok. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Iya. Kami diskusi. Itu kan. Kenapa Fit? Itu kan udah jelas yang kau bilang kan. Tapi kalau diskusi boleh Fit. Kata kamu itu kan
agamamu ya kan, agamaku, ya sudah kan kelar kan, nggak usah lagi diperdebatkan. Tapi persoalannya, Fit, di dalam Bibelmu terjemahan bahasa Indonesia, banyak istilah dalam Al-Quran dipakai disalahgunakan, bukan pada tempatnya. Itu yang kami luruskan dulu. Sudahlah, oke lah bang, ya. Saya mau istirahat dulu ya. Oke. Sorry ya, terima kasih. bercanda. Kalau ada kata bercanda tadi menyinggung perasaanmu ya. Saya orangnya santai bang, mau dihina kayak apapun saya nggak ngefek. Nggak ada yang menghina lu, bercanda tadi, nggak ada. Siap. Oke, Nggak ada. terima kasih. Sama-sama David. Masuk itu barang ke David. Gimana Rick? Emosinya udah redam kali bang. Iya dong, ada yang diselebes kan. Sahur. Sahur ta. Ya pada intinya diskusi itu saling menghormati satu sama lain. Sebenarnya begitu dulu di Zoom, saling menghormati satu sama lain. Karena ini ya di TikTok ini daerah terbuka ya. Ya masing-masing orang bertanggung jawab. Ya saya imbau saudaraku muslim ya bertanggung jawab lah kalau kau buka komal. Jangan dibiarkan tawuran. Kalau ada penghujat di kick aja. Itu kan memancing gitu loh. Jangan karena ingin pure naik, ingin penonton banyak, biarkan tawuran. Hati-hati kalian. Yang bertanggung jawab pemilik koma loh itu dulu. Anda menyiapkan lapak. Oh, tanggung jawab. Di gua nggak pernah ada yang kayak gituan, Dik. Kalau di gua mah. Ya kalau di sini kan, kalau di sini kan ada kita saling mengingatkan. Rik, lu kan nanti mau mualaf nih, mau masuk Islam nih. Harus berzakat lo ke gua, Rik, lu Rik. Kalau kebalik, nggak ada aja lu Kang. Oh, kebalik, sorry. Orang mualaf itu berhak menerima zakat. Doa ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Nggak ada, Bang. Ngikut aja. Siap. Ya. Waalaikumsalam yang baru hadir. Maksudnya doa ibu kristologi gimana sih Bang? Pennya Pak D, Bang Andi. Doa ibu kristologi. Gimana itu? Gua nggak bisa ngertiin loh. Kalau gua ngertiin nggak enak nanti. Doa ibu artinya ibu Anda mendoakan jadi kristolog gitu. Apa gimana sih? Ngikutin juga. Abang kayaknya baru bangun belum nyambung semuanya nyawanya ya. Oke, Bang, kalau nyimak di bawah dulu ya, kita naikin yang Kristen ya, Bang ya. Iya, Oke, siap. Bang. Oke. Oke, Bang. Pit, lu ada showroom, Pit? Erik, sorry. Oh iya, Rik, gua kelupaan. Gua mau jual yang Yaris, Rik, 2016. Rik, Ya, gua mau jual yang Yaris 2016. 2016 Toyota Yaris. Yaris Rale. Mau jual berapa bang? Ya lu lihat aja dulu, bingung gua jual berapa. Ya, ntar di 140 paling tinggi ya, Pit ya. Bilangin, Pit. Gue yang makelar. Woi, kemahalan 140. Waduh. Gak apa-apa. David beli 140 ke gua. Gua beli si Akang 120. 20 untung gua. Gimana sih? Nggak jadi ya? Barangnya nanti mendam di tempat bang. Ya kan gua yang untung, lu yang rugi, Fit. Erik. Ya itu barangnya mendam di tempat jadinya nggak ada yang mau beli.
terlalu mahal. Rick, kalau Innova 2020 gitu, yang solar di sana berapaan tuh? Solar. Harga jual apa beli? Beli. Harga beli. Gini aja Rick, lu beli di gua 150, nanti lu jual ke konsumen 130 Rick. Untung lu 20 ke gua. Tuh, jawab dulu tuh peta lampu tuh. Oh iya, diesel, solar. Innova diesel ya. Iya. Coba dilihat harga pasarannya bang. Kita harus tahu harga pasaran. Innova Reborn 2,5 ya. Kita lihat harga pasarannya dulu. Kan pasaran Jakarta sama Bogor beda bang. Oh gitu ya. Jadi komal jual beli itu. Biarin aja nggak apa-apa. Lihat Tahun berapa pasaran tah? Tahun berapa tah? Ya 2021 lah, 2020 2021. Solar ya. Nah itu Innova bensin gua mau jual. Baru cari yang solar tuh harga 2000. Saya punya 2000 Innova 2016 Ribbon. Kalau dapat harga bagus ya mending gue jual itu baru cari yang solar. Kalau yang bensin turun itu kalau bensin. Udah ada, jangan bahas mobil dulu. Jadi pada nanyain harga mobil di bawah tuh bang. Iya. Bagus kan sekali menggunakan 2-3 bulan terlampaui kan? Kan ya itu. Kan nggak sesuai. Kan tar lagi jadi saudara gua lu kan? Amin. Besok saya ganti namanya forum jual beli, bukan forum debat. Gak apa-apa juga, udah menjelang sahur nggak apa-apa lah. Diselingin dikit lah. Kalau yang bensin turun harga sekarang, kalau Innova murah banget. Yang bensin ya, soalnya boros. Boros sih enggak, kalau macam perjalanan jauh kalau dalam kota memang iya. Yang diesel yang naik terus harganya itu. Enggak banyak ruginya kalau diesel. Oh iya Mbak Gemini, soalnya saya masih di gunung ini. Kapan-kapan kita itu, udah waktu bukber di Bolangi. Aryo, selamat pagi, Muslim apa Kristen? Aryo. Halo Aryo. Aryo. Salah naik dia udah turun. Oh. Sadaki nih Kang Erik ini mudah-mudahan di 27 Ramadan lah. Paling lambat ya, 27 Ramadan. Wah, nuzul Quran dong. 17 Ramadan dong kalau nusul Quran. Oh, 27 on cam Rick. Gua mau screenshot. Kirim foto lu ke gua Rick. Apaan bang? Buat apaan? Buat nakut-nakutin tikus. Ah nggak usah. Ri gue butuh mobil 4x4. Tapi gue bangun lagi mau jadi off-road. Ada nggak di stok di lu? Gue serius. 4x4 yang mobil tuh apa paling banyak adaknya tuh? Kalau itu ntar di kawan ada katanya ini punya Jimny jangkrik tuh bang. Boleh tuh. Jimny di jangkrik. Jakarta mah enak banget Bang Andi. Mesin-mesin copotan kan Jakarta bagus, banyak itu. Cari mobil Iya. itu aja, baru pasangin mobil itu, jadi deh. Betul. Kalau buat off-road ya bagus mobil tahun 84 itu bang, Jimny itu bang.
Udah dibangun apa masih standar? Standar baru kayaknya udah dibangun, soalnya mesin bannya udah ban tahu kan, ban off road tuh. Boleh lah, cek nanti deh kalau tempat lu. 4 kali 4 berapa, Rik? 4 kali 4 berapa? 16. Kalau 1 tambah 1 tambah 1? 3. 1 ngehe. Ya ajaran sesat ya mas. Tapku aku udah jual, nggak mau kalau tap. Rewel remnya sering blong. Tap kebo ya bang ya? Bukan, Rocky. Oh Rocky. Kirain tap ini mobil dulu tuh, mobil penjahat tuh. Kalau tap kebo malah sekarang naik harganya, Rik. Susah dicari. Tahu nanti saya tanya dulu bang ya tadi. Kalau terakhir dulu ini kalau masih standaran tuh yang aku dengar dulu gitu ya. Tahu sekarang gitu kan. Saya nggak pernah main di itu kan. Sampai paling murah tuh 35 bang. Iya segitulah, 35-30 kalau masih belum dibangun. Ya standaran tuh kalau udah dibangun ya mungkin di atas lah. Ya tetap gantung bangunnya bisa melebihi beli mobil baru kalau mau membangun total mah. Mau Kalau perut bang. Innova Reborn yang diesel 2020 dapat 200 dapat nggak, Rik? Kalau Innova harus ini daerah mana itu bang? Gue matiin YouTube dulu sebentar, orang lagi ini doang, tunggu ya. Iya lagian diarahinya ke kan di YouTube lagi pada live. Rik, gua pengen tuker tambah sebenarnya sama HRP 2019, ada nggak, Rik? HRP 2019. HRP CRP. HRP. Ya, udah baru second Second lah. ya, kalau HRP di tempat saya lagi kosong bang. Nah nanti kalau ada hubungi gue ya, Rik ya. Nanti nggak apa-apa lah lu nambah ke gua 30 nggak apa-apa, Rik. Ngeledek ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di tab-tab layar teman-teman yang belum follow silakan follow akun yang di atas ya. Gaspol tuh Iya, logonya tadi saya gaspol. 42 doang ini kalau. Ya di follow teman-teman, di follow semuanya yang di atas nih. Yuk. Padahal tadi keren loh si Erik ngehantam si David loh. Iya. Jadi dengan supporternya, waduh. Lama-lama nanti kalau sudah login Kang Erik ini langsung jadi debater ini. Sebenarnya kurang ini debat bang, kurang ngerti. Kalau hujat Iya kan? ya paling ngerti saya dulu. Enggak, sekarang lu kan udah ngerti tuh ngujat dulu kan. Sekarang lu balik sekarang kan. Jangan Bukan kalau ngehujat udah mualaf maksudnya. Erik jangan ngehujat. Ya Jangan bukan menghujat, Kristen. maksudnya kan setidaknya ilmunya itu kan Erik udah kuasain tuh. Mengalir aja Baru by nanti Erik data. ngomongnya enak karena yang lu ngomongin kan udah fakta gitu loh. Ya dia marah karena fakta itu bang. Iya makanya. Betul itu Erik, betul. Marah karena fakta, betul banget itu Rik. Karena fakta memang apa yang saya cerita memang pengalaman asli. Parah dia ngibul katanya. Saya kirain saya ngibul tadi katanya. Enggak, itu gua lihat typingannya dia ngehantam ke lu, ngibul masalah perpuluhan yang 50 juta itu. Oh. Itu fakta itu. Nah, berapa bulan dia nggak bayar tuh orang tua nggak tahu saya. Pokoknya ya. Tapi emang benar tuh yang dibilang tadi Pak Desugi itu Rik, bahwa kalau semuanya tidak bayar perpuluhan tuh nggak dilayanin di gereja, maksudnya benar? Ya mau lari kemana lagi?
Ini kan ada persekutuan bang. Oh gitu. Terikat kita. Waduh. Tapi banyak juga yang saya dengar katanya itu nggak ada itu cerita, itu perpuluhan-perpuluhan tuh cerita katanya. Oh, hampir kebanyakan banyak perpuluhan bang. Ada kawan saya nih orang Batak, ada cuma buka tambal ban dia bengkel. Di tempatnya ditagih deh 10 juta itu. Masya Allah. 10 juta. Berapa bulan itu, Rik? Kurang tahu saya. Ditagih 10 juta. Dia cerita sama saya. Gede ya. Segitu dia di HKBP di gerejanya itu. Buset. Berarti nggak lama lagi dong ada teman lu yang bisa lu narik lu. Ya kan saya harus pindah dulu, mungkin saya narik daripada kau bayar perpuluhan mahal gitu, mending pindah aja kan bisa nanti. Oh, ada yang kayak gitu ya? Ada bang. Apa nggak dicari itu? Apanya? Masa tambal, kasihan tuh tambal ban cuma tambal doang dapat berapa sebulan tuh? Kalau pindah gereja itu apa nggak dicari, Rik? Ya ibaratnya gini bang, kalau pindah gereja ya pasti gimana caranya kan pasti dia mempertahankan. Ibaratnya kalau kayak abang nih punya ayam seekor, 10 ekor misalkan, hilang ayamnya seekor kan panik juga kan. Ya gereja pun seperti itu, hilang jemaatnya satu itu bakalan gimana caranya. Gitu nggak bakalan dibiarin lepas bang. Iya. Walaupun punya utang ke gereja gitu. Ya bisa mungkin kebijakan orang gerejanya bisa mungkin. Dicicil atau gimana gitu ya? Ya bisa. Ada Tapi kebijakan kasihan juga. mungkin. Kasihan juga sih yang dicerita tadi Pak Desuki itu kalau ada betul kejadian itu nggak masuk persekutuan gereja. Terus nanti mati nggak ada yang ngurus, waduh gimana tuh kasihan? Ya itu kan ya begitu. Kan banyak kejadian tuh kayak di Jakarta itu yang orang Cina mati meninggal tuh nggak ada yang ngurus tuh. Suruh jalan sendiri ke kuburan. Ada kan lagi itu. Masuk berita juga yang ngurusin kan RT-nya tuh ujung-ujungnya kan. Iya, orang Islam. Orang Islam. Pihak ininya nggak ada, pihak gerejanya. Tahu itu gua, itu beritanya tahu itu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya itu dia di jenazahnya itu dimakamkan dalam keadaan apa tuh? Gimana? Enggak, kalau seperti itu terus diurus sama orang Islam, terus cara itu gimana? Ya. Mungkin nggak cara? Iya bisa jadi dengan cara gereja. Patungan atau gimana kurang tahu juga saya itu kan. Keluarganya yang Ada keluarganya yang bantu. Iya, keluarganya gitu. yang bantu. Ada keluarganya yang bantu mungkin bisa jadi. Yang kemarin di Jakarta kan keluarganya yang bantu walaupun di makaminya secara Islam. Ya itu kan sampai berapa hari mayatnya sampai kecium baunya itu kan. Masya Allah. Baru ketahuan sama warga. Anak sama satu lagi anaknya ya nggak salah ya. Ada 2 orang kan anaknya juga gangguan jiwa kan. Iya, bukan gangguan jiwa itu agak ini. Ya, kayak gitu agak-agak anaknya satu nggak karena ibunya udah tua mungkin kan meninggal. Si anaknya nggak ngerti gimana ya udah didiemin aja karena ada gangguan atau gimana. Ada itu ceritanya. Kasihan loh itu. Iya, kasihan banget ya, kita melihat dari sisi kemanusiaannya ya Kang ya. Kita lihat dari sisi kemanusiaannya, kita adalah makhluknya Tuhan. Nah sekarang kalau diurus sama orang Islam terus semuanya tidak ada keluarga, terus gimana mau dimakamkan dalam keadaan apa? Mau Islam kagak? Terus Kristen terus caranya gimana? Makanya bersyukur Rik, kalau jadi umat Islam Rik, kompak. Insya Allah.
Erik tahu Kalau nggak menurut- kemarin kejadian tempo hari, bukan kemarin, ada seorang mualaf yang pingsan, ibu-ibu Yang di mana itu bang? di Jakarta, di sini yang saya datang itu loh sambil live. Oh, yang masuk rumah sakit ya Kang ya? Iya. Hmm. Oh, belum lihat bang. Oh, padahal itu ada, itu saya live itu. Terus? Kompak kan, kita langsung pada datang, kita tolongin. Dia sebatang kara dia. Udah ada keluarganya kan diusir sama suaminya. Yang Karena dia jelas mualaf. Erik, saya tidak tahu kalau orang yang murtad ya. Kalau kita di orang Islam, seumpamanya ada seorang kita yang masuk Islam, itu tidak akan pernah kita mau lepaskan gitu loh, sampai dia bisa mandiri dalam konteks pemahaman agama ya. Itu tidak akan pernah kita lepas, tetap akan kita pantau. Apalagi di API ini kan, di API ini kita tuh memang kan kita yayasan gitu. Jadi di samping kita diskusi lintas agama seperti ini, kita juga di darat itu kita berbuat. Tahun 2025 saja itu yang tercatat di datanya API itu kalau tidak salah kurang lebih sekitar 160-170 orang yang mualaf melalui API ya, melalui 2025 kan. Itu kita tidak tahu yang offline, yang gimana kan. Itu Waalaikumsalam kita pantau semua. wabarakatuh. Iya. Ayah Aam. Jadi semuanya kalau Erik insya Allah diberikan betul-betul hidayah oleh Allah, ya kami ini semua adalah saudaranya Erik gitu loh. Tentu kalau ada kendala-kendala yang Erik hadapi di dalam kehidupan sehari-harinya, insya Allah. Apalagi ada Bang Handi di Jakarta, ada Kak akan di sana, ya kan? Kang Erik mau lari ke Makassar, ada gua di sini, ada Gurunda di sini. Jadi pokoknya nggak bakalan itulah, nggak bakalan hidup di pontang-panting gitu kayak gitu, nggak bakalan. Kita akan nggak biarkan gitu. Karena itu juga menjadi kewajiban kita gitu. Orang yang sudah mualaf, terus kita harus bimbing terus sampai dia betul-betul bisa mandiri dalam konteks pemahaman agama. Gimana saya jarang sholat tapi mau mualafkan beberapa orang, apa berdosa? Ya berdosa lah. Sholat kan kewajiban. Ya dua hal yang berbeda lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kan Erik ini kan menurut keyakinan Erik kan udah mantap nih di dalam hatinya Erik kan. Sekarang sebelum itu masih ada keraguan-keraguan, gimana perasaan Kang Erik ini selama ini? Perasaan yang mana bang? Iya, perasaan gitu kayak gimana sekarang kan mungkin nggak lebih tenang gitu loh. Mungkin ada itu perasaan kan nggak bisa kita tahu gitu kan, kecuali kepada yang merasakan sendiri gitu. Perasaan waktu belajar sholat pertama kali? Oh, udah pernah belajar sholat? Udah. Masya Allah. Cuman kan Sebenarnya, doa-doanya saya secara- belum hafal bang. nggak apa-apa. Itu secara hakikat sebenarnya Erik ini udah muslim sebenarnya, udah muslim. Bang, hubungan saya beda agama gimana, dosa lah itu termasuk ke jinah itu kalau udah suami istri tapi beda agama. Jinah itu. Kasihan anaknya nggak punya bin. Gimana nikahnya itu? Nikah secara apa itu? Kalau beda agama? Biasanya kalau sepengetahuan saya itu kalau seumpamanya dia perempuannya Kristen itu nikahnya kayaknya dalam keadaan Islam itu. Kecuali kalau laki-lakinya Kristen, dia mungkin nikahnya dalam proses Kristen.
Ya intinya jinah itu kalau beda agama itu. Intinya jinah aja, dosa itu. Benar. Tahu sendiri kan Memang- perbuatan jinah itu. Memang sih ada dua pendapat, Kang. Ada memang dua pendapat. Tetapi kalau saya pribadi ya tetap namanya zina gitu kan. Dia mau masuk Islam, ya udah suruh masuk Islam aja, cuma hati-hati. Berarti Kang Erik ini tinggal tinggal apa? Emang boleh 2 kali Cari syahadat? waktu gitu ya, tinggal cari waktu gitu ya. Insya Allah ya. Boleh Erik, mau 2 kali syahadat, mau 1000 kali syahadat, boleh Erik. Kita sholat tiap hari syahadat loh. Mau itu sholat sunat, mau itu sholat wajib, syahadat loh Erik. Boleh nggak apa-apa. Jadi kapan ngundang gua ke rumah, Rik? Acara apa Kemarin bang? Emang mau ngapain Bang, Kang? Hah? Mau syahadatin dia? Saya sih mendoakan Kang Erik ya, di antara Oh. lima ini dalam kan sebulan ini. Apakah 17 Ramadan, apakah 21 Ramadan, apakah 23 Ramadan, 25 Ramadan, atau 27 Ramadan, atau 29 Ramadan. Kalau 17 Ramadan itu adalah Nuzul Quran. Kalau 21, 23, 25, 27, 29 menurut para ulama itulah turunnya Lailatul Qadar. Tadi Bang Stefanus naik koma loh, Rik. Sore Eriknya yang nggak bisa ya. Saya mau coba komparasi bagi pengalaman sama Bang Stefanus. Bang Stefanus juga gitu, Rik. Dia udah mualaf, dia udah bersahadat, tapi masih sembunyi-sembunyi, masih dirahasiakan dari keluarganya, Rik. Kisahnya hampir sama kayak Erik ini. Kalau jadi mualaf, Erik. Banyak kan itu sampai setahunan itu kan sembunyi-sembunyi itu. Nah, Banyak, nanti banyak. betul-betul siap mental itu baru dia sampaikan kepada keluarganya. Iya, betul. Itu Natalia Irani juga sama lama itu nyembunyiinnya. Dan akhirnya ketahuan. Cuma Setelah mungkin barangkali Erik ini yang membuat karena kan masih tinggal sama bapak ibu ya. Kang Loh, Erik ya. Natalia Irani juga sama. Dia tinggal sama orang tuanya dulu. Setelah ketahuan, ternyata nggak diapa-apain, nggak diusir, nggak diapa. Ya anak sendiri. Malah Ya paling bersyukur. tidak Erik seumpamanya kalau udah mengucapkan 2 kali syahadat di dalam sholatnya yang keterbatasan itu mendoakan mudah-mudahan Allah itu membukakan pintu hatinya saudara bapak dan ibunya, saudara-saudaranya untuk menerima Erik, insya Allah. Karena menurut para ulama-ulama kita tuh orang yang mualaf itu langsung diijabah dan langsung diterima doanya, Rik. Yang penting berdoa bersungguh-sungguh, insya Allah. Termasuk kami di sini. Nanti kalau semuanya Allah memberikan hidayah Erik masuk Islam, ya saya juga pribadi, saya mohon didoakan. Ya. Saya yang paling penting mah doain, Rik, biar dapat jodoh, Rik.
Doanya minta biar dapat jodoh mulu. Iya. Bagus itu Rik, buat kesehatan. Itu pada dibawa tuh, minta didoakan lah. Ya Rik, nanti kalau semuanya Allah mau hidayah, itu para minta didoain tuh di bawah tuh teman-teman tuh. Wah banyak pendukungnya nih Erik nih, keren Rik. Erik gas Rik. Iya. Nanti saya ke sana Rik, nggak usah mikirin ongkos saya Rik, nggak usah. Insya Allah ada rezeki mah. Sana sambil santai ngobrol, sahadat, wah keren itu Rik. Berapa jauh sih Kang? Dari mana Kang? Dari Bekasi saya paling ke sana 2,5 jam lah. Ya hampir sama ke bandara ya? Hmm. Iya. Enggak dari kantor ini? Atau dari Iya. rumah itu? Iya, 2,5 jam itu udah. Dari kantor? Iya, Kalau dari rumah yang satu? paling 2 jaman. Keluar tol masuk tol itu, keluar tol itu Cibadak langsung, dekat dari tol. Ke tol paling 20 menit ya Rurik. Tol mana bang? Cibadak. Ngapain lewat tol Cibadak, keluar tol Cigombong aja. Oh, keluar tol Cigombongnya, dekatnya dirinya ya. Keluar tol Cigombong, kalau Cibadak muter lagi. Siap. Dari tol Cigombong dekat berarti. Paling setengah jam. Nah, Cibadak mah dah asa beh dieu Jauh deh ya tuh kan kalau dari Cibadak mah. Belum macetnya. Oh iya, macetnya di situ. Di situ emang tiap hari macet. Kalau lewat keluar tol Cigombong nggak macet. Iya. Salok aja gampang Rik. Gua pernah scroll Kang ya, Kang Erik ya. Saudara kita di sebelah itu ada cerita tentang masalah orang-orang yang murtad. Gitu kan. Waktu pada cewek semua sih yang ngomong itu. Udah lama banget gitu. Masih di Zoom lah. Dia bahas gitu. Ya kalau ada orang-orang Islam katanya yang murtad, ya paling kita begitu dia sudah murtad, ya udah diurus dirinya sendiri. Waduh, dalam hati saya, kasihan ini orang nih. Kalau kita di Islam nggak seperti begitu, karena kita juga berdosa, Rik. Kalau seumpamanya ada orang yang mualaf, orang-orang kita yang mualafkan, terus kita biarkan itu sampai dia seumpamanya apalagi dia kembali murtad, Masya Allah, itu dosanya juga kita yang tanggung. Iya. Iya. Banyak karena gini, biasa orang dimualafkan kan, bahasa dimualafkan, kemudian dibiarkan gitu kan, dibiarkan jalan sendiri. Orang ini kan bingung, saya ini pindah Islam mau dibimbing, mau dituntun, kok nggak ada? Akhirnya kan kepikir balik lagi, kembali, ngapain saya di sini? Saya nggak bisa belajar sendiri, belum bisa ngaji, belum bisa sholat, baca sholat, ya. Bersyukurlah kalau orang-orang yang setai Islam dia pengen belajar sendiri untuk sholat, kemudian dirajim mau ke dekat rumahnya mungkin atau ke ikut pengajian ya. Tapi kalau enggak, orang yang sibuk kerja mungkin atau gimana belum sempat, kalau tidak ada yang bimbing mereka gimana? Kasihan juga kan? Dan itu menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Utamanya host ini kan, di komalnya dia. Dan tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Rik. Tidak ada yang kebetulan. Semua atas izinnya Allah.
tidak jatuh selembar daun pun dari pohonnya tanpa izin Allah. Jadi tidak ada kebetulan. Kang Eri kita ketemu di sini ngobrol nyantai seperti ini itu udah kehendak Allah. Ya. Kalau ilmu-ilmunya sih ya mungkin Guru Nda udah nyampein, Pak Dance juga terakhir. Ya kalau kita sih kita mau motivasi aja secara apa ya, secara umum aja lah, memberikan gambaran ke Erik. Kalau yang saya mualafkan yang dari kesatuan itu Kang, yang di Kendari ke sana yang meninggal dunia. Tapi insya Allah husnul khatimah beliau. Udah mualaf terus meninggal gitu. Zaman Sum. Oh dulu iya. Ya sempat dia datang ke Makassar tuh nyari saya. Dianggap saya orang tuanya. Bapak sampai pelus nangis sama saya. Masya Allah. Saya juga sampai nangis itu kayak peluk dia. Bang Petra orang Kendari kan? Kagak, saya Makassar kan. Oh Makassar. Saya Makassar. Udah pernah ke Makassar ya? Udah. Misionaris dulu si Erik ini nih. Oh sampai mainnya ke Makassar. Ke Makassar, Kendari, Muna, Itu Raha. dalam rangka itu ya? Ya dulu kan begitulah, ada kegiatan. Iya. Pernah murtadin orang gak, Rik? Sebenarnya saya harus kan, cuman nggak tahu dah. Saya belum pernah murtadin orang. Masya Belum Allah, pernah ya? keren. Belum. Gagal meluluh ya? Ya kan kalau lagi misi itu kan kita bawa brosur bang. Oh, Kita gitu. antara kalau di jalan-jalan taruh di warung, taruh di itu. Tapi maksudnya pernah nggak langsung face to face gitu ngobrol gitu? Enggak. Oh enggak ya? Saya kan mikir juga yang saya iniin waktu itu kan tahun 2021 apa? Dulu ya saya pikir yang saya tawarin ini orang yang udah punya agama belum juga. Makanya saya nggak berani ngobrol langsung, kasih aja dah pergi gitu. Gitu aja. Makanya belum pernah ada yang saya murtadin. Tapi itu kalau perjalanan begitu itu dapat uang jalan itu ya? Ya ada, bekal mah ada. Dikasih. Tapi nanti kalau murtadin lagi, kalau dapat murtad satu itu lain lagi ceritanya. Mungkin bang, tapi kan saya belum pernah bang, belum tahu. Iya. Oh. Enggak, gitu. ada embel-embel enggak dari pihak sananya gerejanya kalau lu Ya. murtadin orang dikasih Ya segini kan, loh. enggak, kalau di saya nggak ada. Oh enggak. Nggak ada dapat komisi. Tapi kalau mohon maaf ya, Erik dari Protestan atau Katolik? Protestan. Oh Protestan. Jatuhnya karismatik. Oh, sikira bara sikira bara. Itu Oh, si bahasa roh Abi ya. bang, bahasa roh. Siapa Luga ya? Luga Tambunan ya? Luga Tambunan. Nabi Luga. Gitu bang. Dulu di Makassar saya pernah ke GBI Hope Di mana? sama Apa? GBI Hope. Hope. Sama GBI Mana? kurang tahu, tapi di Makassar. Sama GBI Philadelphia. Oh, Philadelphia ya tahu. Situ kalau ada kegiatan kayak KKR atau apa. Kalau Philadelphia tahu, tapi kalau yang baru tayang tadi yang satu tuh nggak tahu saya.
Itu Philadelphia itu gede loh. Gede bang. Gede itu. Termasuk juga kalau pindah Denham gitu beda ya, bukan ya? Denom Maksudnya dari Katolik mungkin pindah ke karismatik, Katolik atau pindah ke Protestan gitu. Itu lain, bukan? lain lah. Oh, bukan ya? Kan gereja itu banyak ininya bang, apa organisasinya itu. Hmm. Kan GBI kan dulu ada GBI dulu, kita di apa namanya GBI Tiberias. Sekarang kan Tiberias udah bikin organisasi apa sinode sendiri dia, organisasi sendiri gitu, jadi berubah jadi Gereja Tiberias Indonesia. Tapi kalau baca pindah Denham begitu bukan kategori murtad gitu ya, bukan? Enggak. Kalau Ya. kalau dari Katolik ke ini mah kan udah beda bang. Dia maksudnya dari maksud itulah saya bilang, pokoknya dari Katolik ke Kristen ke Protestan gitu. Itu termasuk bagian daripada itu enggak? Dibilang murtad kayaknya enggak juga, kan sama-sama Trinitas. Oh gitu. Tapi sebagian ya mungkin ada, tergantung gerejanya sih bang. Kalau dari Katolik pindah ke Protestan ya, kata orang Protestan nah nggak murtad tuh, tahu deh kalau kata orang Katoliknya. Mereka kan nafsirin sendiri-sendiri aja bang. Iya benar-benar. Itu ya namanya gereja kan kehilangan jemaat satu, kamu murtad, bisa aja dibilang murtad. Iya. Itu Kehilangan jemaat pribadi satu. Tapi kan yang udah pindah ke gereja yang baru ini senang nggak kamu diberi berkat oleh Tuhan Yesus segala macam lah dia. Begitu. Berarti tempatnya Erik ini dekat-dekat masjid dong ini. Di sini masjid banyak bang. Iya kan, kedengaran tuh anunya suaranya. Iya. Di Cibadak mah tempatnya masjid mah Cidahu, Cibadak. Tempatnya itu masjid mah Banyak. Islamnya juga Islam ini, dia Islam leket dia mah. Kuat Islamnya di sini saya lihat. Iya. Jadi kalau di grosiran bang kan kalau hari Jumat itu kita buka bisa pagi nih bang. Kan kalau udah jam 10 itu ya terpaksa tutup dulu. Tutup dulu, kan karyawan kita pada ke masjid semua. Sholat duha ya. Hari Jumat bang. Sholat Jumat. Oh, Jumatan ya. Iya tutup dulu, nanti sampai jam 1 ya buka lagi. Begitu. Saya di jalur lama dulu hampir 2 tahun. Jualan. Nah, Jualannya bancut. dulu waktu zaman jahiliyah. Itu masuk Jakarta apa tuh? Kok Jakarta sih? Jawa Barat dong. Oh, Jawa Barat. Sukabumi. Kabupaten itu, Kabupaten Sukabumi. Oh, Sukabumi. Bang Hos mau sahur udah. Tadi sambil makan. Kang Erik itu belajar sholat mulai dari kapan, Kang? Belajar sholat baru berapa kali sih bang. Ngikut buku panduan aja. Iya. Kan anak buah lo banu Islam, Dik. Kita diajarkan. Ya bisa aja. Kan mungkin kalau yang udah akrab ya bisa belak-belakan sama saya kan. Ada karyawan yang udah dekat gitu. Ada karyawan saya ini bang, dia apa kalau di sini bilang santri kalong katanya dia. Ya santri kalong gak mukim. Dia gak mukim. Jadi Berarti dia pagi enak lah. Kalau Kang Erik kan nanti kalau semuanya sudah syahadat ya gampang lah, karena
biar di tempat kerjanya juga bisa sambil belajar gitu, kan ada itu kan. Ada karena saya kalau di sini bilang santri kalong ya. Pagi kerja, malam nyantri. Malam nyantri tinggal di pesantren gitu. Pagi dia kerja. Iya, kalau di Sunda gitu kebanyakan. Pagi kerja, malam nyantri. Ya, namanya apa? Kobong ya Bang ya? Kobong. Di Kobong. Sare di Kobong di situ. Karyawan berapa Kang? Rik. Kalau di grosiran ada 12 orang. Wah, luar biasa, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah secepatnya membukakan pintu hidayah ya, Kang Erik ya. Kita bisa menjadi saudara seiman di dunia wal akhirat. Kayak saya dikenalkan ke ketua BMC, adik. Ketua BMC kan di itu adanya di mana? Sukabumi. BMC itu Bina Mualaf Center. Kayak pas saya ke itu ngopi bareng jeung si Abah jeung manehna nyariknya. Silaturahmi werik. Daek tuh. Kapan Bang? Terserah Erik, bisanya kapan? Saya langsung meluncur. Terserah Erik, saya bisanya kapan saya langsung meluncur. Kalau Akang sekarang itu, Rik, itu bukan lagi wanita panggilan, tapi pria panggilan. Pria panggilan. Selama itu di bidang dakwah, perjuangan Islam, Iya. kenapa enggak gitu? Kita sodakohkan semuanya. Dia langsung tancap gas itu kemarin yang kan, gue pikir main-main Akang, ternyata udah di rumah sakit. Iya. Kita jangan terhalang dengan cobaan-cobaan yang mau menghalangi. Selama itu untuk kebaikan digas. Minimal pencucian dosa masa lalu ya Kang ya. Ah iya, betul, setuju itu. Apapun kita infakkan semuanya. Kristen udah langka loh Rik. Kalau misalkan Erik mualaf syahadat, berarti tinggal 2,5% Rik. Gini Bang, mau nanya nih bedanya pesantren modern sama pesantren Kobong ini apa Bang? Sebenarnya sih sama aja, cara pengajaran sih sama aja sebenarnya. Gak ada bedanya, cuma modern itu mungkin kelas-kelasnya itu modern dan dalam hal pengajarannya dalam bidang apa namanya kalau modern pendidikannya itu, beda. Kalau modern itu kan itu dia belajar sains, dia juga belajar di samping dengan ngaji-ngaji itu tentang agama, itu ada juga sains modernnya. Iya. Ilmu pengetahuan. Tapi kalau macam yang nyantri mondok begitu, itu lebih fokus kepada betul-betul pembacaan Al-Quran, pemahaman tentang agama, pembacaan kitab kuning dan sebagainya. Nah ini juga kan masalahnya sumber dayanya kan beda, misalkan komputer dan sebagainya. Kalau di Kobong kayak gitu kan kelas-kelasnya nggak ada yang kayak gitu Rik, jarang. Bener-bener alami, bener-bener santri kampungnya itu benar gitu. Ya benar-benar pusat tentang pemahaman agama gitu, memperdalam.
Yang penting akhlak dulu, Rik. Adab dulu yang penting. Ilmu nomor 2, adab nomor 1, Rik. Percuma berilmu juga kalau nggak beradab. Ya, kayak kata ada salah, pernah dengar apa, adab nomor 1, ilmu nomor 2. Kalau dibilang ilmu nomor 1, adab nomor 2 aja. Setan pun juga berilmu kan gitu. Iya, iblis pun berilmu. Iya. Pernah dengar itu. Iya. Nggak boleh kita Sama dengan- menyepelekan orang gitu kan, merendahkan orang gitu kan. Karena kita berilmu nggak boleh itu, Rik. Nggak boleh. Karena kalau kita di Islam itu, Rik, memang dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali itu diatur dalam agama. Ya. Mau masuk kamar mandi, mau masuk WC, itu ada adabnya semua. Cara buang air hajat itu hadapnya kemana, itu ada adabnya semua. Bikin anak juga ada adabnya, Rik. Bikin anak semua. Rik. Kalau di Islam, Rik, Bikin anak itu ada adabnya. ada adabnya, Rik, bikin anak. Bisa. Gimana caranya itu adabnya, Bang? Nanti insyaallah, makanya Ada logikanya ilmunya dulu. itu. Ada ilmunya itu, Rik. Jangan sampai, ini yang paling penting, jangan sampai pemajikan kermen dihajar ku maneh sia keluar jadi cepot sia beureum kabeh. Arah. Kalau ilmu itu nanti, Rik, ya nanti ke Makassar. Nanti berhadapan sama gua kalau itu. Sukabumi juga gudangnya itu. Gudangnya ulama-ulama kampung itu keren-keren itu Bapak tak. Ulama kampung saya Iya, lebih condong ke ulama kampung ininya, cara ininya. Kalau orang sini bilang ajengan ya, Bang ya. Ajengan. Ya kalau saya sarankan jangan saja Erik itu untuk itu nanti sambil belajar itu memang cari yang guru ya lebih bagus memang kalau mau Erik itu lebih cepat memahami itu ya karena lebih terfokus itu mending kayak seperti kasih kiai-kiai yang di kampung gitu kan. Banyak Bapak tak di sana banyak. Iya. Banyak banget. Mungkin bisa dijadwalkan mungkin 1 kali 3 kali 1 minggu atau 2 kali 1 minggu gitu kan. Karena mungkin ke faktor kesibukan juga kan. Kalau masih belajar masih saran saya mah gini Bapak tak, selama masih belajar ya Eriknya, jangan langsung ke kiai kan anak buah Iya. karyawannya Bang Erik kan banyak santri itu. Santri kalong Maksud saya Erik. kalau Kang Erik mau lebih fokus gitu loh, lebih fokus ya mungkin bisa jadwalkan gitu ataukah seumpamanya itu anak buahnya kalau seumpamanya itu ikut malamnya gitu pulang kan. Itu karyawannya yang nyantri gitu jauh nggak Kang Erik? Rumahnya? Rumahnya dia mah orang jauh rumahnya, Mas. Orang Jampang. Orang Surade. Dia Surade, Jampang Surade. Buset jauh lah, 4 jam ke Jampang mah di dinya. Tapi tinggalnya di mana Kang? Dia tinggalnya ya di Kobong. Kobong. Nyantri kan dia santri. Oh nyantri ya itu maksudnya kan bisa itu ke situ kan? Dia tinggalnya di Kobong. Kalau kerja sama saya. Ada 3 orang itu satu Kobong semua. Wah mantap itu udah. Cepet Rik belajarnya Rik. Kalau sama santri. Oh, The Grab saya di Makassar. Saya hayang ulin ke Surade teh Rik. Ira-ira orang ulin kali itu Rik. Ke Surade Rik. Mending kena ke iya tuh ujung genteng. Ngomong aing hayang ke Surade galuri cenah euy randana we gitu. Serius Rik.
Saya Ngendong suruh poe we di saya di Hertasning, saya di Hertasning. Ngendong 3 poe di tulik gua naik menang pamajikan di situ anjing. Ari host asli orang Sukabumi. Lain, asli mah Purwakarta tapi gede di Garut. Aing gila di Garut. Da abah saya kan, bapak saya orang Sancang, orang Garut. Hmm. Urut pemajikan baheula Cianjur. Oh, Garut, saya juga pernah main ke Garut tuh. Oh, Garutnya mana? Cikajang. Oh, Cikajang mah atuh deket di kota. Urang mah di Sancang anjing. Udah, kalau Sancang belum pernah dengar. Sancang 7. Wah, itu mah di Leuweung. Atau kalau pagi masih banyak kabut ya, Ah, iya masih turun kabut lagi. kayak daerah Talegong. Ah, bener. Talegong terus Cisurupan. Top Talegong. Gila dirinya aing. Lamun masih kena eleh gelut, ulah keluar di Sancang. Bener, orang Sancang. Kang Erik baru rencana begini, saya pribadi udah bahagia loh Kang Erik. Hampir 2 minggunya sama saya itu hampir 2 minggu ya di sini tuh ya Rik. Apa udah sebulanan gitu? Oh, baru seminggu paling bang. Enggak, hampir 2 minggu. Seminggu. Seminggu ya. Semingguan ada. Kan awalnya dinaikin sama situ. Gimana rasanya Rik? Rasa apa? Rasanya sekarang hati Erik gimana? Setelah dekat sama kita-kita nih. Ya senang sih. Ya itu barangkali secara Anda tidak sadari, Anda mengatakan senang, tetapi itu sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rik. Makanya itu sebenarnya yang tadi jadi pertanyaan saya. Yang lama itu si Arom, apa tak sebulan lebih si Arom itu. Iya. Kalau Arom itu sebenarnya Kang sudah lama sebenarnya, dia cuma cari momen gitu. Karena dia saya lihat itu dia nggak ada terlalu beban, dia cuma beban di tanggung jawabnya saja sebagai apa? Karena ada amanah kan, ada amanah. Gitu. Aram tuh orang mana bang? Dia aslinya orang Jawa, cuma lama di Jakarta. Dia pendeta. Posisinya? Posisi apanya nih? Rumahnya atau apanya? Ya tempat tinggalnya. Di Jakarta. Oh, Di Jakarta. dikirain orang Medan dia. Bukan, pacarnya orang Medan mah. Pacarnya pernah ketemu sama saya, pacarnya juga. Terus gimana hubungannya itu? Masih berjalan. Ya mudah-mudahan aja pacarnya bisa mualaf juga. Lagi dalam proses. Kalau misalkan nggak mau ya mau nggak mau putus sama pacarnya. Itu konsekuensinya. Yang cari lagi bisa pak. Banyak perempuan. Banyak. Yang cantik banyak, yang so cantik banyak. Cantik, pokoknya cantik. Teh yang heran si Akang nih, kok sampai sekarang belum nikah ya? Belum ada yang mau ke saya Pak Peta. Padahal itu orang-orang Sukabumi, orang Bandung itu Jawa Barat itu pada cantik-cantik semua ya. Rata-rata cantik itu Jawa Barat. Gak laku. Kalau hostnya lagi fokus jadi pelayan Tuhan bang.
Saya sebenarnya CEO, cuma lagi nyamar Pak Peta. Tenang aja. Ganteng oke. Punya rumah, punya mobil, apalagi tuh. Nah, paling Akang tuh Rik. Kayaknya Akang nih milih-milih tuh loh. Ya milih lah, masa saya sama laki-laki ya pilih-pilih lah perempuan. Oh, di Teku Umar. Oh iya 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 iya. Apanya rumahnya Haji Suwardi? The Grab yang penjual kayu. Ya ceweknya yang nggak mau ke milih Akang. Gak Iya, apa-apa Sarun tuh. benar. Ke rasa mata. Menikmati hidup lebih enak. Pastikan keras. Wih keras banget nih. Kayak apa nih? Tanya Queen tuh. Kalau Kang Erik sudah berkeluarga ya, Kang ya? Udah barusan sahur. Erik sudah berkeluarga. Erik udah cerai, punya anak. Anaknya dibawa sama istrinya, mantan istrinya. 2 anaknya Erik ya. Kalau nggak salah 2 ya. Oh. Dua ya Rik, anak lu Rik. Nur Rahmah, Sukron. Oh, mau di Polo-Polo dong. 1100 ini di Polo-Polo. Yuk, polo-polo yang di atas, aku yang di atas teman-teman. Yang belum love orange silakan gas love orange ya. Nur Rahmah, Sukron ya, Nur Rahmah. Erik lagi sahur mungkin si Erik. Syukron. Terima kasih banyak. Para lelaki lagi kumpul ternyata gini cara gibahnya. Maksudnya gimana? Gibah apa? Saya juga di Makassar dulu, di Palarang. Di mana? Palarang. Palarang aja Palarang mana? Parakang. Apa sih namanya? Parakang apa? Apa Kang? Pararang. Pararang apa Parakang? Perakan. Kok Bang Chan? Bang Kan Bang Peta, Juma sering ngomong Palarang, Parakang. Iya Kang? Kang Erik? Kan Bang Juma sering ngomong Palarang, Parakang. di Pararang itu biawak Kang. Oh biawak. Wih. Saya pikir. Bang Peta Makassarnya di mana Bang? Saya di kota Kang. Dekat nggak dari kampus ini 45 Yayasan Andi Sose. Ya kurang lebih sekitar setengah jam lah. Oh. Di Makassar mah nggak ada yang jauh Kang. Paling jauhnya kalau kita mau jalan tuh kalau macet, bukan macet ya, padat gitu kan. Nah itu aja. Mana ada di Makassar macet? Saya seminggu di Makassar bolak-balik nggak ada ngelihat macet. Tapi di dekat rumah Kang, itu kalau sore itu macet yang minta ampun itu. Saya ke tempat kedainya Pak Peta nggak ada macet ke situ sama Bang Juma itu. Oh kagak, kalau di situ kagak. Yang di rumah, kalau yang di rumah makan kagak sih. Tapi kalau yang di Hertasning itu
itu kalau sore mulai jam 3 itu sampai jam 7 jam 8. Nah kalau pagi itu mulai dari setengah 7 sampai jam 8 itu. Waduh. Apalagi kalau malam minggu. Saya kalau di sini Pak Bata, jangankan di jalan gede, baru keluar dari rumah aja udah macet di sini mah. Benar. Makanya enak yang di kantor nggak ada macet, yang di kantor mah jalannya gede-gede. Oh Kang Erik, kok tahu gitu? Yayasan di Sose? Tahu bang, kan di dekat Yayasan Andi Sose itu ada hotel ya, hotel apa namanya itu? Dekat ada pencucian mobil dulu tuh. Di seberangnya. Hotel. Hotel apa? Lupa saya namanya. Ya dekat jembatan tuh. Dekat Dekat jembatan. flyover ya? Ah, Flyover belah sananya. hotel. Dekat-dekat situ nggak ada hotel kayaknya deh. Di seberang ini Andi Sose ada pencucian mobil. Si Erik kalau ke tempat check in dia dulu inget ya. Oyo. Oh iya, Wisma bukan hotel, Wisma. Iya, kayak Wisma tapi kan, tapi Dekat itu. dia bertingkat itu bang. Kalau makanan Makassar yang pakai sagu tuh apa namanya bang? Ada saya lihat tuh pakai jagung, pakai sayur. Burgur. Kapurung. Oh, kirain burgur. Win udah Pakai sahur belum? Kapurung itu enak tuh. Itu makanan khas Palopo itu. Kalau Dari sagu. kalau apa namanya satu lagi selain kapurung apa? Barobo apa? Barobo, ya. Barobo. Kalau Udah, yang banyak tahu juga ini. Berarti lama di Makassar ya, Kang? enggak, cuman kan petualang bang. Dulu kan di Makassar ya pernah kan waktu ada Pernah ini kegiatan nggak Rik? Apa? Makan pisang pepe. Pepe Pisang pepe pernah nggak? yang makannya Terkenal. pakai saus enggak? Dijepit sama ketek gitu, pisang. Di mana itu? Iya pisang pepe itu. Epe, kok pepe? Pisang epe ya. Ya, yang dekat warung itu, ya dekat rumah makan tuh banyak. Iya kan itu digepenginnya itu pisangnya pakai ketek gitu di gini. Cepet gitu. Ngarang aja loh. Ya? Pisang apa yang dimakannya pakai saus itu bukan? Pisang goreng tuh? Bukan. Ya, apa pisangnya dibakar baru dijepit kan? Nah, dijepit pakai ketek. Ada yang gula, ada yang rasa durian, ada beberapa macam. Kalau di Raha itu pakai saus nggak salah. Di Nah, daerah kalau Raha. di sini juga ada, di sini juga yang digoreng kan, baru pakai sambal kan. Ada juga di sini. Yang enak ini Rik, cemilan itu kacang kejepit. Iya, ada kacang kejepit. Dulu di Raha tuh bang ngurus ini kayu jati Belanda tuh. Rick, lo nyari-nyari pasaran kopi dong? Kopi. Ya. Kebetulan di tempat gua nih pusatnya kopi nih, kopi Arabica. Oh, kalau kopi belum tahu saya tuh bang. Kalau Coba jati, nyari-nyari lah. kalau jati Belanda ada saya. Oh di sini nggak susah, kalau di sini tuh di Raha itu. Iya di Raha saya ngurus nyarinya. Jati putih itu Iya. buat Itu diekspor aja ke. kopi aja. Kebetulan di tempat saya ini
tempatnya kopi, apalagi mau musim ini kan, musim bulan 4 bulan 5. Kalau kopi belum tahu lobangnya. Oh iya, kacang sembunyi. Sorry salah, kacang sembunyi. Ya coba nyari kalau ada yang siapa tahu ada eksportir kan mau kirim ke luar negeri atau apa, tapi ya konsekuensinya harus begitu barang paling tidak door to door apa yang jelasnya pelabuhan kan, begitu masuk kontainer langsung bayar full. Oh. Ya, nanti ditanyain kalau ada ya. Iya, siapa tahu. Si Julius, coba Pak Peta dihubungi Julius. Julius lagi bisnis kopi tuh. Dia malahan bagus tuh. mau ke Aceh dia nyari ini kopi. Coba Julius. Iya, coba nanti sampein aja. Nanti kalau Ya Pak Peta telepon aja Julius. oh ya nanti gua telepon coba. Kemarin ada Barita kan, ada bayarnya itu ke Rusia, dia butuh 20 ton per tahun. Saya udah koordinasi di sini para pengusaha-pengusaha dia udah sanggup kalau 20. Kalau cuma 20 ton per tahun, per bulan itu bisa. Per bulan. Kayaknya si Erik ini pernah punya kasus illegal logging ya, Lurik? Enggak lah bang, susah bang. Mana bisa illegal logging. Di sini kalau musim kopi itu limpah-limpah. Ini dari sini kopinya yang di Sumatera, Kang. Sampai mau Sumatera itu, nah dari Sumatera itu dikirim ke luar negeri. Mantan bini lu di mana, Rik? Sekarang, Rik? Di Pekalongan. Pekalongan, oh Jawa Tengah. Iya. Cina ya. Cina Jawa. Kalau Erik sendiri Cina juga ya? Bukan. Bukan ya? Saya dulu sebenarnya Cina, saya itu cuma kesambar petir jadi Sunda. Saya dulu Cina, cuma kesambar petir. Jadi hitam. Loh. Cina kasar tergeluduk, Rik. Cina Kabentar. Komentar gelap ya. Cinangkal. Nggak pada sahur nih bang. Gua Udah pernah. Hah? Udah pernah. Oh, udah pernah. Nggak sahur. Udah tadi saya sambil sahur. Di sinilah letak keindahan Islam, Rik. Di bulan puasa begini tuh makna puasa itu kan sangat luas gitu. Di samping untuk diri kita untuk bisa mencoba menahan nafsu, ya. Kemudian kita juga bisa merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang, ya mohon maaf ya, tanda kutip ya mungkin barangkali yang tidak berkemampuan gitu. Jadi banyak maknanya itu, sangat luas maknanya puasa ini. Itulah indahnya Islam gitu. Kalau nafsu saya masih banyak, masih ada, cuma masih menderita sama kumpit. Ya, Islam itu mengajarkan kita itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi gitu. Kalau di Islam. Berdiri sama tinggi, duduk sama-sama, duduk di sofa. Biasanya komal nih nggak nyampe subuh ya?
Sampai subuh, tiap hari sampai subuh kan? Enggak, dulu sebelum puasa saya lihat nggak pernah sampai subuh. Wah, sampai subuh terus, kadang sampai isuk. Sampai pagi. Iya benar Kang Erik. Kemarin kan bilang katanya mau jaga kesehatan katanya. Paling telat kemarin itu yang akhir-akhir itu jam 1 dia udah close dia. Ya, kapan ke Makassar lagi, Rik? Si Erik ini keren loh, Pak Peta. Keren si Erik ini. Bapaknya laki-laki ya, Rik? Rik. Ya, Rik nanti kalau ini ikut ke Makassar, Rik. Kalau milad, Rik. Ikut ya, Rik.